A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Faya ibadullah, faya ibadur rahman, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun haitsu qauluhu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Amma ba'd. Ayah, bunda, sahabat-sahabat, adik-adikku, jamaah Masjid Al-Hasbi yang Allah muliakan, yang Allah muliakan dalam keimanan, yang Allah muliakan dalam ketakwaan, yang Allah muliakan dalam semangat mengejar amal ibadah dan kesolehan-kesolehan, yang Allah pula muliakan pada hari ini. Di antara miliaran manusia, kitalah hamba-hamba Allah yang terpilih untuk dapat menunaikan salah satu kenikmatan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya dirasakan oleh orang-orang muslim, yaitu ibadah siam di bulan yang istimewa, di bulan suci Ramadan. Maka tidak ada kalimat, tidak ada kata yang dapat mewakili rasa kebahagiaan tersebut, rasa syukur bahwasanya kitalah hamba-hamba Allah yang mendapatkan karunia hidayah, melainkan kalimat dan kata alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan segala syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, perwujudan dari rasa syukur dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin adalah zikir yang senantiasa mengawali salat wajib kita maupun salat sunnah kita sebagai pengingat agar kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Alhamdulillahi rabbil alamin pula adalah zikir yang kelak akan diucapkan oleh para ahli surga. Di dalam Al-Quran disebutkan di antara kalimat-kalimat pujian-pujian yang diucapkan oleh para penghuni surga kelak adalah kalimat alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dahulu ketika kami masih hidup di dunia telah memberikan kami nikmat hidayah sehingga kami dapat merasakan apa itu indahnya iman, indahnya Islam, dan indahnya ihsan, sehingga menghantarkan kami semua menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi kita, Rasul kita, qudwah kita, uswah hasanah kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik dalam segala urusan, dalam segala profesi, dalam segala jejak langkah yang kita jalani di kehidupan di dunia ini. Jika seorang ayah ingin menjadi seorang ayah yang baik, contohlah bagaimana baginda Rasulullah mendidik anak-anak dan mendidik keluarga beliau. Jika seorang anak ingin mencontoh menjadi seorang anak yang baik, yang soleh dan berbakti kepada orang tuanya, contohlah dari kepribadian Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau bukan cuma sekedar anak yang biasa, beliau pula dari kecil telah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Seseorang yang yatim piatu,
bagaimana beliau berinteraksi dengan paman-paman beliau selama beliau dibesarkan oleh paman-paman beliau di dalam keluarga yang bukan ayah ibu beliau. Disitulah kita mencontoh sebaik-baiknya akhlak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa ma bu'istu illa liutimma makarimal akhlak. Tidaklah aku ini dibangkitkan di atas permukaan bumi ini sebagai seorang rasul memiliki tugas liutimma makarimal akhlak, untuk menyempurnakan, memberikan pelajaran kepada umat Islam tentang akhlak yang mulia. Ayah bunda, sahabat-sahabat dan adik-adikku yang berbahagia, memasuki hari ke-10 memasuki ke-10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari ini kita dipertemukan di atas keimanan dan ketakwaan. Pada kesempatan hari ini kita insyaallah akan membahas sebuah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang ihtisab. Apa itu ihtisab? Secara simpelnya, ihtisab adalah mengharapkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah perkataan yang dinukilkan oleh para ulama-ulama kita menceritakan tentang kehidupan di dunia. Mereka menyampaikan dengan sebuah kalimat, al-hayatu rihlatun ilallah. Al-hayatu rihlatun illallah. Bahwasanya kehidupan ini sejatinya adalah sebuah proses perjalanan. Proses perjalanan menuju kemana? Menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran yang mengisyaratkan perjalanan dan proses perjalanan tersebut. Ada kalimat wasari'u, bersegeralah. Ada kalimat fafirru, berlarilah. Ada kalimat fa'aina tadhabun, kalian hendak kemana? Semua mengisyaratkan bahwasanya kehidupan ini adalah proses-proses perjalanan yang bagaimanapun prosesnya, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang berlari, ada yang merangkak. Apapun cara dan bagaimanapun mereka melangkah dalam perjalanan tersebut, semuanya pasti akan bermuara dan berakhir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menyampaikan dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak semuanya pasti akan kembali berpulang dari perjalanan di dunia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayah bunda sekalian, dalam kehidupan dan perjalanan hidup ini ada rambu-rambu di dalam perjalanannya. Apa itu rambu-rambu di dalam perjalanan kehidupan? Rambu-rambu di dalam perjalanan kehidupan itu diibaratkan seperti hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada halal, ada haram, ada syubhat, ada makruh, ada sunnah, ada pula hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua adalah rambu-rambu dalam perjalanan kehidupan. Kemudian dalam perjalanan kehidupan ada pula ketetapan-ketetapan yang sifatnya pasti dan niscaya. Apa itu ketetapan-ketetapan Allah yang sifatnya pasti dan niscaya? Ketetapan-ketetapan Allah disebut di dalam ajaran kita dengan menggunakan kalimat sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Sunnatullah adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada setiap hambanya di permukaan bumi ini, dan ketetapan itu tidak dapat diganggu gugat. Maka salah satu sunnatullah, salah satu ketetapan yang pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita salah satu ketetapannya dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Sungguh wahai hamba-hambaku, pasti kami akan menguji kalian, pasti kami akan memberikan ujian di dalam kehidupan kalian bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi,
dari rasa takut, dari rasa gelisah, dari rasa khawatir, wal ju' dan rasa lapar, wa naqsim minal amwali wal anfus, kemudian ada perasaan kekurangan. Kekurangan apa? Ada kekurangan harta, kekurangan penghasilan, perasaan tidak cukup terhadap antara pendapatan dengan pengeluaran. Itu sesuatu yang pasti. Tidak cukup sampai situ saja, apalagi yang Allah Subhanahu wa taala ujikan, wa naqsim minal anfus, dan juga perasaan kurang, perasaan nakes dari kejiwaan. Wa basiris sabirin. Nah, ini adalah salah satu sunnatullah, salah satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti setiap hambanya akan jalani. Siapapun mereka, apapun profesi mereka, tua atau muda, bahkan mereka beriman kepada Allah ataupun tidak beriman kepada Allah, pasti akan mendapati sunnatullah yang ini. Pasti mereka akan diuji dengan 4 hal. Diuji dengan khauf, perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan gelisah, perasaan galau. Itu semua berkaitan dengan khauf. Wal ju', perasaan lapar, rasa lapar. Tidak mungkin orang selalu kenyang, tidak mungkin orang selalu merasakan apa namanya bahasa Jermannya wareg, ya. Kemudian wa naqsim minal amwal, akan senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada manusia. Terkadang kita merasa memiliki kekurangan harta. Wal anfus, bahkan ada juga yang merasakan ujiannya itu kekurangan dari kejiwaan. Mereka diliputi rasa sedih, mereka diliputi rasa gundah gulana dan lain sebagainya. Itu semua adalah sunnatullah dalam kehidupan. Bahwasanya poinnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita salah satu kalimat, innad dunya darul bala wal imtihan. Sesungguhnya hidup di dunia ini adalah darul bala wal imtihan, tempatnya ujian dan ujian. Akan tetapi ayah bunda dan sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnatullah tadi yang pertama tentang pastinya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ada pula sunnatullah yang lain, ketetapan-ketetapan Allah yang lain yang pasti dan pasti akan kita terima di dalam proses kehidupan ini. Salah satunya selain ujian ada juga sunnatullah di dalam surah Al-Insyirah yang Allah Subhanahu wa taala sampai ulang dengan 2 kali, yaitu kalimat fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini adalah ketetapan Allah dan ini adalah sunnatullah, bahwa di dalam setiap satu kesulitan akan ada 2 kemudahan. Kemudian diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ta'kid, sebagai bentuk penetapan, sebagai bentuk memberikan keyakinan kepada hambanya, fa inna ma'al usri yusra, bahwa di balik satu kesulitan senantiasa ada 2 kemudahan. Dalam hal ini tentang 2 ayat ini Rasulullah SAW pernah menyampaikan 2 buah hadis yang semuanya menjelaskan tentang kalimat inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Rasulullah pada salah satu kesempatan beliau sedang duduk di depan rumah beliau, kemudian di hadapan beliau itu ada sebongkah batu. Ada sebongkah batu, al-hajar, batu yang luar biasa hitam, keras luar biasa. Kemudian di hadapan para sahabat-sahabat yang lain yang ketika itu duduk di sekitar beliau, beliau menunjuk kepada batu tersebut sembari bersabda, lau ja'al usru fadkhala hadzal hajar. Seandainya al-usr, seandainya sebuah kesusahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kesusahan itu masuk ke dalam batu hitam ini, kata Rasulullah, la ja'al yusru hatta yadkhulu alaihi fayukhrijahu.
pasti Allah Subhanahu wa taala akan ikutkan di belakang kesusahan itu sebuah al-yusr, sebuah kemudahan, dan pasti kemudahan itu akan mengikuti kemana si kesusahan itu menuju, sampai kemudahan itu pun akan ikut dan masuk ke dalam batu tersebut. Apa maksudnya? Rasulullah menyampaikan seandainya ada satu kesusahan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kesusahan itu masuk ke dalam sebuah batu yang pekat, yang gelap, pasti Allah Subhanahu wa taala dengan sunnatullahnya juga akan mengikuti kesusahan itu dengan kemudahan, dan kemudahan itu pasti akan mengikuti kemanapun kesusahan itu menuju, bahkan ke dalam sebuah batu. Untuk apa? Fayukhrijahu, sampai tugasnya kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala itu utus itu selesai, yaitu yukhrijul usri. Tugas dari sebuah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala utus itu adalah untuk mengeluarkan kesusahan, meskipun kesusahan itu ada di dalam batu yang pekat. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salah satu kesempatan diriwayatkan, kharajan nabiyyu yauman masruran farihan wa huwa yadhak. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tergesa-gesa keluar dari rumahnya, masruran, dengan wajah yang berseri-seri, farihan, dengan wajah yang gembira luar biasa, wa huwa yadhak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa dengan riang gembira. Jadi Rasulullah bisa tertawa. Di hari itu Rasulullah keluar rumah dengan wajah yang riang gembira sampai beliau tertawa. Wa huwa yaqulu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dan di antara perkataannya, di antara kebahagiaan beliau itu, beliau mengatakan dengan kalimat la yughliba usri yusraini, la yughliba usri yusraini. Beliau sampai mengulang dengan kalimat 2 kali. Tidak akan pernah dimenangkan satu kesusahan dengan 2 kemudahan. Tidak akan pernah menang satu kesusahan melawan 2 kemudahan. Sampai beliau tertawa dan beliau dengan wajah gembira menyampaikan hal tersebut di hadapan sahabat-sahabatnya. Kemudian beliau pun menukil kalimat dari Quran surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam keimanan dan ketakwaan, poinnya adalah, intinya adalah, ujian itu adalah bagian dari hidup, dan ujian itu adalah bagian pula dari sunnatullah. Akan tetapi di balik ujian-ujian tersebut ada sunnatullah yang lain, yaitu kemudahan-kemudahan di dalam menjalani setiap kesusahan. Dan harus kita pahami semua bahwasanya ujian di dalam kehidupan itu ada 2 sifatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quranul Karim surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata, untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan, Allah Subhanahu wa taala pula yang menciptakan kematian. Yang ditafsirkan oleh para ahli tafsir, para mufassir juga disebutkan bahwasanya Allah lah yang memberikan kesusahan-kesusahan di dalam kehidupan, ujian-ujian di dalam kehidupan. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menahan rezeki, Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang memberikan kematian, Allah yang memberikan kekayaan, Allah pula yang memberikan kemiskinan. Semua itu untuk apa? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah Subhanahu wa taala tahu dari bala tersebut, dari 2 jenis ujian tersebut, mana hambanya yang paling bersyukur ketika menerima nikmat, dan mana hambanya yang paling bersabar di dalam menerima musibah. Perputaran 2 hal tersebut, antara musibah dengan nikmat, itu adalah sebuah proses
yang menjadi sunnatullah, semuanya senantiasa berputar di dalam kehidupan kita. Proses perputaran tersebut, beralihnya dari satu ujian ke ujian lain, dari satu musibah ke nikmat, dari satu nikmat ke musibah, itu disambung di dalam ayat Al-Insyirah dengan kalimat fa idza faragta fansob. Berkata Imam Mujahid, Imam Dhahak tentang kalimat fa idza faragta, beliau tafsirkan dengan ai minal jihad. Fa idza faragta diterjemahkan oleh para mufassir kita, yaitu ketika engkau pulang dari medan jihad, ketika engkau telah selesai dari satu ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fansob diterjemahkan para mufassir kita dengan kalimat fil ibadah, maka isilah dengan ibadah. Maksudnya apa? Fa idza faragta fansob, ketika kita telah selesai menyelesaikan satu urusan kita, dalam urusan duniawi kita maupun ukhrawi kita yang sifatnya itu ujian maupun nikmat, maka hendaknya isilah dengan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka beribadah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza faragta fansab berbicara tentang perjuangan seorang ayah yang tanpa henti mencari nafkah untuk keluarganya siang dan malam, menuju ke ladang, menuju ke sekolah, menuju tempat ia bekerja, menuju pasar. Itu semua berbicara tentang fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab pula berbicara tentang seorang ibu yang dari mengandung anaknya, kemudian melahirkan, kemudian menyusui tanpa henti tugasnya. Tidak cukup sampai situ, ketika anaknya nanti beranjak dewasa, kemudian menikah, kemudian harus mengurus lagi mertua dan menantunya. Itu tugas seorang ibu yang diterjemahkan dari kalimat fa idza faragta fansab, tugas yang tidak pernah berhenti. Fa idza faragta fansab juga berbicara tentang seorang anak yang setiap hari berangkat ke sekolahnya menuntut ilmu. Berbicara pula tentang seorang anak yang setiap hari menjaga akhlaknya di hadapan ayah dan ibunya untuk mencari ridho dari birrul walidain. Itu adalah semua berbicara tentang fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab juga berbicara tentang seseorang yang memiliki peran di dalam organisasi, di dalam sebuah majlis, di dalam sebuah perkumpulan, bagaimana dia menjaga majlisnya, perkumpulannya tetap berputar, tetap beralih, tetap berjalan dari satu kebaikan menuju kebaikan-kebaikan yang lain. Fa idza faragta fansab juga berbicara tentang 5 waktu solat, di mana seorang muslim memulai harinya dengan solat subuh. Kemudian tidak cukup itu, ketika menjelang siang hari, di pagi hari ia mengisinya dengan sholat duha. Menjelang siang hari ia isi dengan waktu zuhur. Kemudian di sore hari ketika selesai ia beristirahat di siang hari, ia isi dengan sholat asar. Menjelang malam hari ia isi dengan sholat maghrib. Di malam hari ia akhiri segala aktivitasnya dengan sholat isya. Ini semua berbicara tentang fa idza faragta fansab. Satu kebaikan menuju kebaikan lain, satu kegiatan dalam rangka ibadah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala menuju kegiatan yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam fa idza faragta fansab, di dalam setiap kegiatan kita, di dalam setiap perjuangan kita, apapun profesi kita, seorang ayah, seorang ibu, seorang sahabat, seorang anak, seorang pelajar, tidak semuanya yang kita jalani di dalam proses dan perjalanan hidup itu senantiasa mulus. Tidak semuanya mulus. Kadang di dalam perjalanan kita akan menghadapi ujian-ujian, baik itu dari keluarga kita, baik itu dari teman kita, baik itu dari sahabat kita, bahkan terkadang dari lembaga di mana kita berkecimpung. Semua adalah bagian dari ujian di mana menjadi sunnatullah. Nah, di dalam
surah Al-Insyirah yang luar biasanya, ketika Allah berbicara fa idza faragta fansab, dari semua kegiatan kita tersebut, bagaimana caranya agar kita senantiasa menjaga hati kita tidak ternoda, hati kita senantiasa qawam, berjalan di atas jalan Allah, tidak ternodai, dan apapun kegiatan kita senantiasa terjaga semangat kita dalam mencari ridha Allah. Maka disambung dengan kalimat wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya engkau menaruh segala harapanmu, engkau menaruh segala apa-apa yang engkau inginkan. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengharapkan balasan, yang mengharapkan pahala, yang mengharapkan balasan-balasan kelak di akhirat, itu disebut dengan ihtisab. Ihtisab adalah proses seorang hamba ketika ia melakukan amal soleh, apapun itu bentuknya. Bapak pergi ke ladang, bapak bekerja di pasar, bapak bekerja untuk mengajar, kemudian bapak mengharapkan dari kerjaan itu dengan kalimat ihtisab, mengharapkan hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dan disebutkan di dalam Al-Insyirah wa ila rabbika farghab. Dan ini penting untuk kita didik diri kita sendiri dengan kalimat wa ila rabbika farghab, hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah kalimat, ridhon nas ghayatun la tudrak, bahwasanya ridhonya manusia, simpatinya manusia itu adalah tujuan yang tidak akan pernah sampai ketika kita berusaha mengejarnya. Mengapa ada syariat ihtisab di dalam Islam? Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita dengan kalimat dan penutup di dalam Quran surah Al-Insyirah itu dengan kalimat wa ila rabbika farghab? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha mengajari kita bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang terbatas. Sebesar apapun seorang anak berusaha berbakti kepada orang tuanya, berkorban kepada orang tuanya, menjaga akhlaknya, membalas setiap kebaikan-kebaikannya, seorang anak tidak akan mampu membalas satu tetes pun air susu dari ibunya. Satu tetes air susu dari ibu itu dengan sebesar apapun kemampuan kita mau membalasnya tidak akan mampu dibalas. Siapa yang mampu membalas itu semua? Tidak lain dan tidak bukan hanya Zat yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ayah yang bekerja siang dan malam mencari nafkah untuk keluarganya, berpanas-panas di siang hari, menjaga di depan orang lain, muruah keluarganya, tidak ada yang mampu membalas itu semua. Tidak pujian dari seorang istri, tidak pujian dari seorang anak, tidak pujian dari seorang tetangga, tidak. Tapi yang mampu membalas itu semua hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pelajar, seorang anak yang setiap pagi berangkat sekolah, pujian orang tua kalian tidak akan sebanding dengan pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan ketika kalian melakukan itu semua dengan ikhlas dan ihtisab. Dan disinilah Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seringkali syaitan dan iblis itu membisikkan bisikan-bisikan kepada kita sehingga kita kehilangan pintu-pintu surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Seorang istri ketika emosinya menguasai dirinya, atau seorang suami ketika emosinya menguasai dirinya, ia berharap istrinya lebih menghargai dirinya, ia berharap suaminya lebih menghargai dirinya, ia berharap anaknya lebih menghargai dirinya. Kemudian terlontarlah kata-kata kasar dari mulutnya. Disitulah janji Allah terhadap 8 pintu surga terhadap orang-orang yang sabar seketika tertutup. Dan ini semua tidak akan mampu dijalani oleh orang-orang yang tidak memiliki sifat ihtisab, hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ayah bunda sekalian yang Allah muliakan dalam keimanan dan ketakwaan, bahwasanya dalam kehidupan kita harus sadari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala takar untuk kita itu selalu tepat, selalu cukup. Hanya saja kitanya yang kurang bersyukur. Begitu pula ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu datangnya kepada kita selalu tepat, entah itu bentuknya sebagai ujian, sebagai pengingat, atau sebagai panggilan kepada kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkadang kita dibutakan dengan kurangnya sabar kita. Maka dua kata kunci dari kajian ini adalah sabar dan syukur. Sabar dan syukur itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang mampu meletakkan segala harapannya, yang mampu meletakkan segala keinginannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ihtisab. Ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjelang azan maghrib kurang lebih 3 menit ya? 3 atau 4 menit. Sebagai penutup, karena tadi judulnya dari Mas Ari saya disampaikan bahwasanya apa? Hati-hati di jalan. Masya Allah. Jadi itulah kehidupan itu proses perjalanan. Di dalam perjalanan ada rambu-rambu, ada ketetapan-ketetapan. Ketetapan-ketetapan Allah itu ada dua. Ada yang sifatnya ujian, ada pula sifatnya kebahagiaan. Bahwasanya setiap ujian itu pasti kita akan terima, pasti kita akan jalani di dalam kehidupan. Akan tetapi janji Allah pula di dalam kehidupan adalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik setiap ujian senantiasa ada kemudahan-kemudahan. Pertanyaannya adalah ketika kita semua menerima ujian-ujian tersebut, ketika kita semua menerima musibah-musibah tersebut, mampukah kita mendidik diri kita menjadi hamba Allah yang bersabar ataukah hamba Allah yang bersyukur? Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kita isi beberapa menit waktu menjelang azan maghrib ini dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, pun pula memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah pernah menyampaikan salah satu waktu mustajab dan orang-orang yang mustajab itu adalah waktu menjelang berbuka puasa dan doanya orang yang ketika berbuka puasa. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.